Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Di dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, saban malam merit mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu, punya istri dua pergi haji, yang satu yang muda istrinya namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini nggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana Atina itu. Tiap putaran Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya, "Bang, mentang-mentang Hasanah bini muda disebutin melulu, saya dong disebutin dalam doa." "Iya dah, ntar putaran selanjutnya." Suaminya blow on juga. Putaran kedua dia baca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gue budak, gue nggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja. Enggak apa-apa. Dari
Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka. Senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, setengah mati, serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue setengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik, itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu pandai-pandailah membagi orientasi supaya tercapai tujuan ideal ini, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tanpa prestasi ibadah kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang kamu pendidikan setinggi apa? Tidak. Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor? Tidak. Akhirat hanya menyidang kau sholat atau tidak, kau puasa atau tidak, kau zakat atau tidak. Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman, no problem, tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya. Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Tidak. Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Di zaman sekarang orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar modal ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja nggak mau. Akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu. Hardolin. Pokoknya kalau sudah dahar, modal, ulin. Besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah. Tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu. Tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. Ini memang pahit.
Tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tadi kita sholat, ada imam, ada makmum. Betul? Makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum. Imam ruku, makmum. Imam i'tidal, makmum. I'tidal. Imam sujud, makmum. Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang saf terdepan. Anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini, saf di depan ini. Kalau imam keliru, mereka paling tahu. Ngomong. Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku, imam sujud. Salah ini imam. Subhanallah. Kan begitu negurnya. Betul? Tidak boleh juga imam keliru, makmum emosi. Main pegang. Weh, makmum salah. Hoi, hoi. Kacau sholat. Betul? Anggota dewan ini, saf di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta, loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu saf yang di depan maju. Tidak usah bikin sholat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Kenapa? Kalau bikin sholat baru lagi, nanti buang angin lagi. Bikin lagi sholat. Kapan selesainya sholat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya sholat berjamaah kita sekarang. Kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin, gengsi. Diam aja merasa nggak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya, malah jawab sedikit. Apa kalau sedikit lalu tidak batal sholat itu? Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan sholat berjamaah. Sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut, ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah. Bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum. Pak, di kampung saya ada 2 orang.
alimnya sama, yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya, punya sense of crisis. Yang satu alim tapi pelo, yang satu alim tidak pelo, yang tidak pelo jadi imam. Kenapa tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo? Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua, sah. Namanya kampung pelo. Aduh Pak, ini dua orang alimnya sama, fasihnya sama, yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng Pak. Yang mana yang jadi imam? Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya. Sudah ada imam, sudah, ayo azan. Apa azan itu? Proklamasi. Salat mau dimulai. Sudah azan? Sudah. Qobliyah 2 rakaat, qobliyah. Apa qobliyah itu? Dulu ada namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, qobliyah. Sudah qobliyah? Sudah. Luruskan shaf, atur barisan yang lurus, rapatkan barisan. Apa ini? Bentuk pemerintahan yang kompak, bersih, berwibawa. Jangan sesama elit saling tawuran. Luruskan shaf. Lalu shaf yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa tegur. Kalau imam salah dia bisa tegur. Kalau imam batal dia bisa gantikan. Ini wakil-wakil makmum. DPR, DPRD. Wakil-wakil makmum. Sudah, sudah. Ayo imam, pimpin sholat. Sepakati dulu, kita mau sholat apa? Rakaatnya berapa? Surah yang mau dibaca apa? Pakai sujud tilawah apa tidak? Supaya makmum tidak kaget-kagetan. Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana. Visinya apa? Supaya makmum ikutnya ikhlas. Jelas? Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat. Ya Bu. Oi Bu. Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan, jangan saling sikat sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung. 1 ditambah 1 sama dengan, itu matematika namanya, hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul jadi setengah berani. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, 1 orang takut ditambah 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 3 orang berani.
Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan. Kalau mau rukun, kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul nggak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum baygon. Jelas? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai, roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan, karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibolak madep mulon, dibolak madep mudik, diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas, kertas dilihat, orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas, nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, anget, nggak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. Dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji, itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, saya mau sedekah, itu namanya ilham, bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran nomor sekian 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 pasang, itu bukan ilham, itu belis. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak puas tidur di kuburan, cari yang lebih paten lagi, dukun ditanya.
Nah, saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur sampai di depan pintu kubur itu kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami satu saat insya Allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau nggak ingat mati, gaya hidupnya nggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun, itu nggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya nggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Satu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jikalau saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya, dapat dari mana, dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu, Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha,
Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris bener. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung. Dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat, misalnya kalau petani ditanya, oh ini bisa panen besar ini rahasianya apa Pak? Oh, pupuk urea. Pupuk urea. Nah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah. Lah kalau pupuknya mah pakai pupuk urea, izin Allahnya dulu, baru kemudian pupuknya nyusul. Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan. Kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh, kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya? Dokter hanya memberikan obat dan resep, sembuh itu datangnya dari Allah. Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus nekat, udah nggak usah berobat dah, emang penyakit dari Tuhan, ntar waktunya baik ya baik ya. Udah ampek terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang nggak sembahyang kita ajakin ngotot, lo juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lo yang nggak sembahyang? Mustahil satu saat Allah berubah. Orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin. Itu mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia, sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin, boleh jadi dia kaya, kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita, cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah, di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesahkan Allah dalam zatnya, mengesahkan Allah dalam sifatnya, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, belum tentu berarti kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya,
Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau 2? Kagak. 3? Enggak. Mantap. Soal tahlil paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah. Apakah jadi syirik? Tidak. Kita tidak menyembah Ka'bahnya, kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. Tapi kalau Allahnya kita hilangkan, jadilah kita penyembah batu. Hanya saja batu itu berbentuk 4 bernama Ka'bah. Sa'i, orang yang melaksanakan haji, lari-lari antara Safa dan Marwah, amalan apa itu? Seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung. Tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan sa'i itu. Yang kita tuju adalah ini perintah Allah. Allahnya yang diutamakan. Maka hal semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan, cari nomor yang cocok, ini niatnya saja sudah salah. Nah, kalau berangkat dengan niat yang salah, sampai di sana saya yakin, seyakin-yakinnya amalannya pasti salah. Lah, kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh. Ya mana ada orang soleh ngasih kode buntut. Ada juga orang salah, bukan orang soleh itu. Kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa, nongkrong aja di situ. Memang sulit, saudara-saudara. Mental ya, namanya mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apa saja bisa dijudiin. Jadi orang nggak perlu sebenarnya pemerintah terlalu gini, nggak usah. Kembali saja kepada mental. Kalau mental memang sudah mental judi, apaan aja bisa dijudiin. Pulang tengah malam nabrak babi, babi yang keluar nih. Mobil lewat nomornya bisa dijudiin, bajai lewat bajai bisa dijudiin. Mental, kalau memang mental sudah mental judi, apapun saja bisa dijudikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu bagaimana dengan dukun? Ya, saudara hadirin, pergi ke dukun hakikatnya sama dengan pergi ke dokter. Orang berusaha melaksanakan yang namanya syariat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Syariatnya kita laksanakan. Tetapi, nah ini tetapi, yang pertama saudara harus tahu betul dukunnya itu bayang apa enggak, agamanya kuat apa enggak. Sebab ya tentu tidak ada dukun yang jelek, karena pada umumnya penyakit dukun itu kan nyohor, iklan lewat koleha-kolehanya. Kita bisul kecil datang,
Kata dukun, ah ini si kecil kemarin bisul kayak kelapa 5 menit baik. 5 menit padahal kemarin kagak ada yang datang. Diolah sedemikian rupa supaya orang mantap. Jadi jangan asal sembarangan. Kadang-kadang lihat potongan dukunnya aja kita ngeri. Mukanya sudah kremot, nggak pernah tersentuh air wudhu. Jangankan air wudhu, mandi aja jarang. Yang kayak begini yang dipegang mati-matian, yang dipercayai habis-habisan, akan kita kemanakan tauhid kita ini? Apalagi kalau perginya sudah dengan niat mencari nomor yang jitu. Itu saya katakan lagi tadi, berangkat saja sudah dengan niat yang salah. Orang berusaha silahkan. Sama juga kita ke dokter. Oleh dokter kan setelah diperiksa penyakit kita, lalu dianalisa, oh ini penyakitnya ini. Kemudian diberikan obat. Lah, obat itu kan tentu ada aturan minumnya tuh. Yang kapsul ini sehari 3 kali, yang tablet ini sehari 2 kali. Kalau kita minumnya kelebihan, overdosis namanya. Saking pengen cepet baik, sekali minum 10 tablet. Ya memang nggak sakit-sakit lagi, tapi nggak hidup sudah. Habis. Kita pun dalam melaksanakan amalan hidup beragama begitu. Saudara datang kepada kiai, orang-orang soleh, meminta amalan, wiridan, itu jangan sampai overdosis. Tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Wong masih SD sudah minta matematika kelas SMP, celeng. Baru SMP sudah minta diajarkan filsafat kelas perguruan tinggi, semaput. Kenapa? Daya tampungnya nggak kuat. Emang ukuran secangkir, minta di sini seember, ya luber. Lebihnya nggak cukup. Kenapa? Yang diberikan, yang diamalkan tidak sesuai dengan makomnya, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Mencelakakan dirinya sendiri, ngawur. Baru sembahyang seminggu udah ngaku ketemu malaikat. Sembahyang ditemenin malaikat lah, sembahyang baru seminggu mulai tuh malaikat iseng amat. Ya walaupun kalau Allah izinkan tidak mustahil, tapi kan tidak logik. Orang yang melaksanakan ibadah puluhan tahun memerlukan riyadhah dan latihan, khusyuk dan tawadhu, penuh tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah, belum tentu mendapat karunia yang semacam itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan kata lain, yang pertama lihatlah dulu kualitas dukun yang akan saudara datangi itu. Ini kualitas black apa kualitas white, aspal apa cat putih, sehingga jangan sampai kita salah pilih. Sebab biasanya orang kalau sudah hanyut di kali, rumput pun dia pegangin. Dia tahu kalau rumput tidak akan bisa menahan bobot badannya, tapi karena posisinya posisi terjepit, rumput pun dia pegang. Ini satu gambaran psikologis betapa orang dalam keadaan panik, kepepet, kejepit, yang tidak mestinya dipegang pun akan dipegangnya juga. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa menahan bobot badannya, namun dipegangnya juga. Oleh karenanya, yang pertama lihat dulu kualitas dukunnya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkeyakinan bahwa dukun itulah yang memberikan permintaan saudara. Si dukun hanya bisa dengan izin Allah. Nah ini kuncinya. Kalau izin Allahnya dihilangkan, dan ini yang jarang. Biasanya kalau kita diajak ke dukun, di sono aja no paten banget, abah ano, abah ini, abah ano, abah-abah. Lah, lalu pikiran kita kan terfokus.
Dikala itulah kita mulai menyampingkan Allah. Di situ yang dikhawatirkan nilai tauhid kita jadi tergoyah karenanya. Bahwa orang yang kita datangi, yang kita kenal kesolehan dan ketakwaannya, hanya bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Dengan izin Allah dia doakan kita dan doanya kabul. Dengan izin Allah dia penuhi hajat kita dan hajat kita jadi terlaksana, jadi kenyataan dengan izin Allah. Sebab Allah itu memberikan keistimewaan. Ada waktu istimewa, ada tempat istimewa, ada jam istimewa. Kenapa sih sedekah hari Jumat dengan sedekah hari Kamis pahalanya kok lebih besar hari Jumat? Karena itu waktu istimewa. Kenapa untuk sembahyang sunnah dianjurkan sepertiga malam yang terakhir? Karena itu waktu istimewa. Kenapa doa di Multazam, di dekat Hajar Aswad, di Hijr Ismail, di Raudhah dikabulkan Allah? Karena itu tempat istimewa. Memang kadang-kadang ada orang berkata, kalau mau berdoa kenapa mesti di kuburan wali? Di rumah juga berdoa, Tuhan dengar. Betul, Tuhan dengar, bahkan tidak berdoa pun Allah tahu isi hati kita. Tapi soal dikabulkan atau tidak itu hak Allah. Dan Allah memberikan fasilitas kepada tempat-tempat tertentu dan istimewa. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Di Raudhah perbanyak doa. Kenapa? Itu tempat yang mustajabah. Artinya Allah memberikan keistimewaan kepada tempat-tempat tertentu. Dalam konteksnya dengan ini, makom para aulia, para wali, para ulama soleh, tidak ada salahnya kita berdoa di sana, bertawassul, bukan meminta kepada si kiai, bukan meminta kepada si ulama, bukan meminta kepada si wali, meminta kepada Allah melalui tempat yang orangnya kita yakin dekat dengan Allah. Walaupun Allah tidak memerlukan perantara, itu jelas. Allah tidak memerlukan calo, memang, tapi Allah menyediakan waktu dan tempat-tempat istimewa. Itu harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri dan berdoa kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali dalam konteksnya dengan dukun yang akhir-akhir ini jadi populer karena merajalelanya judi sampai kepada desa-desa, pedesaan-pedesaan terpencil, yang akibatnya menjauhkan orang dari nilai tauhid. Padahal benar kalau orang berkata kadzabal munajjimun walau sodaku, tukang-tukang ramal itu bohong walaupun benar. Kalaupun betul, kebetulan. Itu maksudnya bohong walaupun betul, betulnya betul kebetulan. Maka para remaja itu biasanya gemar kepada membaca bintang Anda minggu ini, kan begitu toh? Nah, apa Aries, apa Virgo, apa Leo dan sebagainya, dan itu memang menarik untuk dibaca. Rezeki sebelah kulon, asmara anget. Saudara hadirin, hal yang semacam ini boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Karena meyakini kebenarannya sama saja dengan mendahului Allah. Dan itu bisa menggelincirkan nilai-nilai tauhid kita. Tauhid dalam ibadah saya katakan tadi, menyembah hanya kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah, baik berupa waktu maupun tempat-tempat tertentu dan orang-orang. Ya, kalau waktu dan tempat saja ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah, padahal tempat itu benda mati, apalagi manusia yang merupakan makhluk hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehingga dengan demikian kita tetap menjaga nilai-nilai akidah, dan dengan ini syariat kita laksanakan tanpa membuang hakikat.
Sebab hakikat tanpa syariat itu kosong. Syariat tanpa hakikat juga tidak ada tujuan. Yang penting hati bersih, nggak sembahyang nggak apa-apa. Mana bisa begitu, Mas? Kalau memang hati bersih nggak usah sembahyang nggak apa-apa. Nabi Muhammad dulu berhenti dong sembahyang. Sebab beliau orang yang hatinya paling bersih. Nah, orang yang hatinya paling bersih saja sembahyang yang nggak berhenti, masa kita lalu mau berhenti? Yang penting kan kita bisa dekat dengan Allah melalui perasaan. Banyak-banyak ingat. Apa itu sembahyang? Macam-macam. Itu hakikat saja tanpa syariat ia tidak bisa. Syariat saja tanpa hakikat juga gerak lahir yang tanpa roh namanya. Kita melakukan sholat tapi kita tidak tahu untuk apa kita sholat dan kenapa kita sholat dan siapa yang kita sembah di dalam kita sholat. Sehingga dengan demikian keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain, seperti halnya kulit dan isi. Barangkali pernah saya ingatkan, kulit penting, isi pun juga penting. Hakikat penting, syariat juga penting. Dan kita jangan salah mengartikan terjebak dalam ucapan-ucapan yang masih memerlukan penafsiran, sehingga lalu kita cenderung mendiskreditkan dan menjelekkan para wali. Misalnya ada ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkata begini, barang siapa yang masuk ke rumahku lalu ia memakan makananku, maka ia akan masuk surga. Ini kalau ucapan ini dipahami secara apa adanya, ya jelas orang bisa tergelincir. Tapi kalau ditafsirkan secara betul, siapa yang masuk ke dalam rumahku? Di mana rumah Syekh Abdul Qadir? Di mana umumnya rumah para wali? Di masjid. Jadi siapa yang masuk ke dalam rumahku? Masjid. Lah kalau sudah di dalam masjid, makanannya apa? Getuk. Tentu saja tidak. Kalau sudah di masjid itu ya makanannya ya wirid, zikir, tahajud, baca Quran, paling kurang iktikaf. Jadi siapa yang masuk ke masjid lalu dia sujud, wirid, zikir, ya jelas saja surga. Jangan membaca ucapan ini lantas rame-rame nyari bekas rumah Syekh Abdul Qadir, rame-rame masuk ya rumah kecil. Saudara hadirin, kita terlalu terpaku kepada materi ucapan dan melupakan filsafat daripada ucapan itu sendiri. Dalam kondisi yang sedemikian sangat boleh jadi orang lalu tergelincir karenanya. Oleh karena itulah saudara-saudara, saya kembali kepada satu prinsip, bahwa sebenarnya dengan tidak perlu menyalahkan pihak-pihak lain, mari kita kembali kepada sikap mental kita sebagai muslim. Kalau mental memang sudah mental penjudi, apapun bisa dijudikan. Tapi kalau mental itu tidak ada, walaupun di kiri kanan dan depan belakang banyak dibuka tempat-tempat perjudian, saya yakin kita akan mampu menahan dan menjaga diri. Sikap mental inilah yang memerlukan pembinaan dari kita semua. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertahan dari segala gempuran-gempuran yang datang dari luar karena adanya prinsip ketahanan mental itu tadi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa judi selamanya tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Judi tidak akan membuat orang menjadi kaya. Judi tidak akan membuat orang makin akrab berteman dan bersaudara. Yang jelas judi melahirkan permusuhan dan dendam, membangkitkan rasa malas, memulukan angan-angan tanpa mau peras keringat dan banting tulang, melalaikan orang dari tanggung jawab dan kewajibannya, membuat ia lupa kepada anak, istri dan seluruh keluarganya, dan pada akhirnya dia akan terjebak dalam satu permainan yang makin menjauhkan dia dari proses kesadarannya sebagai manusia. Mari kita Fatihah, semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين من الآمنين من الآمنين رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.